Upaya pengamanan keuangan daerah kembali membuahkan hasil. Kejaksaan Negeri, Kejari, Batang berhasil memulihkan keuangan pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp7.305.325.191 dari kelebihan pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum, PJU, oleh PT PLN, Persero, AP 3 Pekalongan. Pengembalian dana setara Rp4.441.914 KWH tersebut disampaikan secara resmi dalam konferensi pers di Aula Kejaksaan Negeri Batang, Kamis, 5 Februari 2026. Dana kelebihan pembayaran itu dikembalikan PLN kepada pemerintah Kabupaten Batang melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, Pitsus, Kejari Batang, sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Raymond Ali, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Eko Widianto. Kepala Kejari Batang Raymond Ali menjelaskan, pengembalian dilakukan melalui mekanisme transfer setelah pihaknya melakukan penyelidikan sejak 4 September 2025. Penyelidikan berawal dari laporan Dinas Perhubungan Batang yang mengajukan keberatan atas besaran tagihan listrik PJU yang dinilai tidak wajar. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman fakta hukum, kami menemukan adanya kelebihan pembayaran. Pengembalian ini merupakan bentuk nyata pemulihan keuangan daerah, kata Raymond kepada Tribun Jateng, Kamis, 5 Februari 2026. Ia mengungkapkan, dalam proses penyelidikan ditemukan fakta bahwa keberatan yang disampaikan Dishub tidak segera ditindaklanjuti oleh PLN. Kondisi tersebut mendorong Dishub melaporkan persoalan ini ke Kejari Batang untuk ditelusuri secara hukum. Berdasarkan hasil penyelidikan Pitsus, Kejari Batang menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana, melainkan masuk dalam kategori maladministrasi. Ini bukan perkara pidana, namun bentuk maladministrasi. Tentu saja kalau mekanisme penggunaan anggaran kita akan mengikuti proses-proses di perencanaan kemudian pelaksanaan. Nah, tentu saja nanti kita akan diskusikan di internal, tetapi fokusnya tentu saja akan kita gunakan untuk pelayanan di masyarakat, baik itu sifatnya pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin ada arah untuk penerangan jalan juga, Pak? Kalau penerangan nanti udah ada mekanismenya sendiri. Agar tidak terulang seperti ini, Pak, apa Pak langkahnya, Pak? Kenapa? Agar tidak terulang gimana, Pak? Ya harapannya memang masing-masing pihak itu menggunakan proses administratif yang sesuai sehingga potensi-potensi pelanggaran administratif maupun bahkan mungkin di bidang-bidang yang lainnya juga misalnya ada potensi tindak pidana korupsi dan sebagainya dapat dimitigasi sejak awal. Awalnya kita dapat dari laporan masyarakat dan juga dalam laporan tersebut juga disampaikan adanya hasil pemeriksaan dari BPK. Kemudian saya melakukan penyelidikan, kita bentuk tim, kemudian kita lakukan pengumpulan bukti-bukti, keterangan-keterangan para pihak yang terkait di situ dan juga dokumen. Dan setelah kita lakukan analisis ternyata memang terdapat ada pelanggaran tapi sifatnya itu administratif, jadi bukan tindak pidana karena tidak ada mens rea-nya di situ. Dan ternyata memang ada kerugian dari pemerintah daerah sebesar 7,3 miliar berdasarkan hasil perhitungan dari inspektorat, dan pada hari ini dari pihak PLN telah dapat mengembalikan sesuai dengan jumlah dimaksud. Transfer ke rekening pemerintah daerah. Dari PLN ke pemerintah daerah? Ya. Temuan awal katanya lebih dari 13 miliar, Pak. Betul? Tidak. Jadi semua itu berdasarkan hasil penghitungan dari antara PLN dengan Dinas Perhubungan. Jadi mana data-data PJU yang tidak berfungsi, gitu kan? Atau misalnya ada double pembayaran di situ. Nah, sehingga itu setelah dilakukan penghitungan bersama dengan auditor yang tersertified tentunya mendapatkan hasil seperti yang sudah Bapak lihat sekarang. Proses terungkapnya kelebihan bayar ini berapa lama, Pak? Proses dari awal hingga selesai ini, Pak? Sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan? Iya, prosesnya itu karena memang kita butuh analisis yang mendalam terkait mengenai, karena begitu kita telusuri sampai terakhir itu ternyata tidak ada satupun uang yang dimainkan oleh pihak manajer, jadi semuanya masuk ke PLN. Karena tidak ada mens rea di situ, ya tentunya saya zolim nanti kalau menaikkan jadi kasus. Ya.
Jadi kami mewakili PLN yang jelas tetap mengutamakan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, di mana kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kajari dan juga Pak Bupati beserta seluruh jajaran, karena kita didampingi selama beberapa bulan ini juga untuk melakukan verifikasi ya dan validasi di lapangan. Jadi itu sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa akuntabilitas kami dalam menyajikan data gitu. Nah, dari hasil survei itu jika ditemukan kelebihan pembayaran, maka kami tentunya menghormati hak-hak pelanggan ya, dan akan dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya seperti tadi disampaikan Pak Kajari dan Pak Bupati, itu langsung kita lakukan transfer ya ke rekening daerah dan sudah diterima ya mungkin sekda kemarin gitu. Nah, kedepannya kita akan terus menjalin sinergi ini dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada ya, tentunya untuk mengakuratkan data. Harapannya kami mohon juga nanti untuk disupport Pak Bupati, untuk teman-teman Disub segera saja diajukan proses ininya metrisasinya Pak gitu Pak. Ada evaluasi untuk sistem yang diberikan PLN. Ya, jadi evaluasinya adalah bahwa kita dari PLN juga sebenarnya menginginkan seluruh PJU ini termetrisasi sehingga pemakaiannya terukur secara akurat sesuai dengan pemakaian. Nah, kemarin itu memang ada beberapa meter yang belum termetrisasi sehingga butuh dilakukan validasi dan pengecekan langsung ke lapangan untuk titik-titik lampunya bersama teman-teman Disub. Pak, ada kelebihan bayar kayak gitu, PLN sempat curiga nggak Pak? Ada pengendapan uang gitu? Enggak ada Pak. Enggak ada. Pak, izin ini kan dari wilayah PLN Pekalongan sendiri Pak, berarti ada daerah lain yang tidak termetrisasi ya Pak? Daerah-daerah lain Kak, di wilayah Sudah sebagian besar semuanya, jadi kita bertahap ya. Ada datanya Pak? Mungkin bisa disampaikan? Ada, ini yang jelas di Batang ya, kemarin kita sudah melakukan validasi itu ada 28 ya Pak ya, 28 lokasi, total itu ada 3.600 titik ya, 3.600 titik, dan harapannya adalah ini semua bisa segera diajukan prosesnya.